ya, apa sih eh, poin-poin penting ya dalam yang namanya topik ini. Nah, berkaitan dengan topik ini gitu ya, ini kita akan lihat apa itu teknologi blockchain. Jadi teknologi blockchain itu adalah suatu awal ya, awal tahapan dalam pengembangan ya bentuk atau juga fondasi ya infrastruktur keuangan di masa yang akan datang ya, atau juga generasi yang akan datang. Juga kita melihat ya bentuk-bentuk digitalisasi ya, bentuk-bentuk sistem keamanan ya, bentuk-bentuk buku-buku besar yang dalam hal ini mengacu pada dunia digital ya, dan juga blockchain itu sendiri dan pengaruhnya dalam meningkatkan keakurasian dalam mendistribusikan informasi dari sebuah ekosistem keuangan, dari sebuah sistem jasa keuangan. Kemudian juga melihat ya apa saja hal-hal yang menarik dan juga dalam bentuk eksperimen dalam teknologi blockchain itu secara potensial meningkatkan efisiensi perusahaan dan juga kesesuaiannya dengan regulasi peraturan yang ada, kemudian mampu lebih cepat ya dan juga lebih efisien dalam hal sistem pembayaran ya, dalam hal sistem pembayaran dan juga tingkat transparansi dan juga mengendalikan resiko ya, dan juga bagaimana aplikasi aktual ini gitu ya, ini merupakan suatu solusi ya bagi institusi keuangan dalam jangka panjang ya, dalam memaksimalkan potensinya. Nah, blockchain itu teknologi blockchain gitu ya, itu adalah suatu apa ya, suatu bentuk ya transaksi bisnis ya yang mencakup yang melintasi ya berbagai industri global yang ada. Jadi perusahaan ya menggunakan yang namanya blockchain di sini itu bisa membangun, menciptakan transparansi, bisa menciptakan ketelusuran dan juga efisiensi operasional ya. Nah, dalam sebuah transaksi bisnis dan juga kontrak bisnis. Jadi teknologi blockchain di sini itu banyak mendisrupsi ya, banyak mendisrupsi proses bisnis. Jadi kalau dulu rantainya cukup panjang, sekarang lebih pendek. Ya, terutama di bidang jasa keuangan sektornya. Nah, di sini adalah suatu sektor yang terdampak. Jadi kita mendiskusikan apa itu blockchain lah di sini ya. Nah, jadi blockchain itu adalah suatu distribusi database ya. Jadi database yang terdistribusi dari seluruh catatan transaksi dari peristiwa keuangan ya yang dalam hal ini uh, mengeksekusi proses bisnis yang melibatkan berbagai banyak pihak-pihak atau juga partisipasi dari parti-parti yang ada. Nah, jadi dengan kata lain, ya blockchain itu adalah database record gitu ya. Tapi dalam recordnya jumlahnya begitu banyak ya, dan tidak melibatkan offline ya, tetapi sifatnya peristiwa digital. Ya, jadi melibatkan industri yang banyak, kemudian juga peristiwa digital dan juga seluruh transaksi. Gitu ya. Itulah yang namanya blockchain. Jadi kalau dalam konteks tradisional, blockchain itu dikatakan dengan jurnal, gitu ya, buku besar. Nah, ini blockchain lebih luas lagi, ya, yang lingkupnya adalah berbagai pihak-pihak yang ada. Kalau jurnal, kalau buku besar itu hanya ada satu entitas, gitu kan. Nah, jadi dengan kata lain, jurnal dan juga buku besar dalam konteks yang sekarang itu namanya blockchain. Ya. Nah, jadi pengertian blockchain itu. Dan blockchain ini ya ikut membantu dalam proses pertukaran. Ya, proses untuk pertukaran dan otoritasnya tersentral. Jadi tersentral. Jadi simpelnya adanya blok gitu kan. Dan blockchain ini ya merupakan bagian dari proses digital penyajian informasi. Nah, jadi situlah terkandung di dalamnya informasi, ya kan? Informasi berupa transaksi dan juga partisipan detail, ya. Jadi detail dari pihak-pihak yang terlibat dan juga mencatat sifatnya unik, yaitu berupa tanda tangan digital. Nah, jadi berupa tanda tangan digital lah blockchain itu dapat digunakan dan juga terpisah untuk mengidentifikasi secara individual
penyimpanan yang terblok-blok dalam bentuk kode yang disebut dengan hash, gitu ya, yang berbeda dengan sistem pembukuan yang blok yang sekarang. Ya, yang termasuk di dalamnya adalah modelnya adalah model subsequent. Ya, jadi kalau dalam buku besar itu kan ada jenisnya ada 4 ya, ada model subsequent, ada model block gitu kan. Nah, jadi dia cenderung bersifat subsequent. Nah, kalau kita lihat ya bagaimana aplikasi blockchain itu digunakan ya dalam kontrak-kontrak yang berjalan ya. Jadi berupa smart kontrak yang simple menjalankan media penyimpanan tersebut yang dikondisikan ya dan juga mengotomatisasi dari terkait dengan persetujuan ya dari seluruh partisipan yang dalam hal ini mengandung beberapa aliran kerja ya atau juga tindakan dalam yang dalam hal ini menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu ya. Nah, inilah kalau kita lihat secara tradisional ya. Yang mana itu namanya traditional ledger itu gitu ya. Traditional ledger ya dan juga transaksi individu ya yang dapat ditambahkan ya di dalam sistem buku besar dan juga suatu proses gitu ya. Nah, jadi bagaimana seseorang si A dan si B, nah ini melakukan pertukaran informasi ya antara si A dan si B gitu ya. Lantas transaksi itu dikirimkan ya ke dalam bentuk jaringan ya. Jadi di sini transaksinya dibentuk dalam bentuk kelompok ya atau juga blok ya. Jadi terbloklah seperti ini. Jadi masing-masing pihak ya, all parties ya dalam sebuah jaringan itu melihat transaksi ini diblok dan terjadi proses validasi. Nah, setelah terjadi proses validasi, maka proses validasi di sini ya, ini secara kolektif memecahkan yang disebut dengan permasalahan kriptografi ya. Dan ketika pihak-pihak yang dalam sebuah jaringan itu tersebut divalidasi gitu ya, maka seluruh hasil dari validasinya bisa ditambahkan dalam existing chain ya atau juga disebut dengan blockchain. Jadi seluruh transaksi dalam sebuah blok dikonfirmasi dalam sebuah jaringan dan jaringan itu bekerja memvalidasi untuk blok yang berikutnya sehingga apa yang dilakukan oleh si B itu akan menerima informasi. Nah, inilah model yang namanya model traditional ledger gitu ya. Jadi dalam bentuk smart contract ya bagaimana di sini pihak travel gitu itu meluncurkan parametric insurance ya. Jadi yang menyediakan kebijakan pilihan ya terkait dengan klaim ya. Klaim di mana blockchain di sini dapat dapat membentuk platform penerbit dan secara otomatisasi punya sistem keamanan tersendiri. Kemudian juga dapat secara otomatisasi gitu ya mengirimkan atau juga mendelay ya apa yang dikirimkannya dalam 2 jam atau juga dalam beberapa menit ya. Nah, jadi cenderung memang blockchain ini sifatnya membantu ya dalam jangka waktu banyak dalam jangka waktu yang tipis ya tapi melibatkan banyak data store yang banyak ya. Nah, jadi di sini atributnya kita lihat itu adalah blockchain ini adalah replikasi ya dan atau juga autentifikasi transaksi ya di mana terjadinya ya inskripsi yang kuat berupa teknik kriptografi ya yang melintasi dari berbagai partisipan yang ada. Jadi sini transaksi-transaksi itu dapat menjamin ya atau juga melakukan sertifikasi dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran. Setelah disertifikasi, maka terjadilah proses validasi partisipan secara kolektif yang menghasilkan output. Nah, jadi dalam bentuk atribut blockchain itu inilah dia gambarnya. Jadi ada yang namanya proses immutable, ada yang namanya proses automated, ya, proses secure, ya, kemudian proses chronological, kemudian proses centralized, ya, kemudian auditable, dan sampai pada provide integrity. Jadi tipe-tipe blockchain itu sendiri juga ada beberapa tipe ya, yaitu ada tipenya public dan ada tipenya private, gitu ya. Nah, untuk tipenya
public maupun juga private dari sisi definisi, ya. Nah, ini untuk yang public terbuka, sedangkan yang private tertutup. Kemudian proporsinya, ya proporsinya adalah lebih besar transparansi yang dengan model blockchain yang sifatnya public, ya. Sedangkan yang privat ya dibatasi, ya. Kemudian udah pasti ya dari sisi transparansi yang sifatnya publik lebih luas dibanding yang sifatnya private, ya, karena di sini aksesnya driven transparency, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat blockchain itu udah ada apa ya sejak sebelum 2008, gitu ya. Jadi kalau ditanya orang apa sih blockchain itu pengembangannya, jadi 2008 udah mulai. Nah, jadi 2008 itu bagaimana blockchain itu ditandai dari Satoshi Nakamoto di Jepang, ya. Kemudian di 2012 sampai dengan 2014 itu adalah awal-awal pengembangannya, ya, di mana Bitcoin, gitu ya, dan juga Genesis, gitu ya, atau juga di BTC yang ada di Florida, gitu, itu mengembangkan sampai pada diadopsi, gitu ya, level kematangannya, ya, level kematangannya berupa lahirnya apa ya uang digital yang nantinya harapannya sudah dapat diterapkan di berbagai negara sebagai suatu mata uang, sebagai suatu alat tukar yang resmi, gitu ya. Nah, kita ketahui Bank Indonesia sendiri pun juga udah mulai mengembangkan ya alat pembayaran digital ini. Nah, jadi alat pembayaran digital, ya, central bank digital currency ini juga sudah mulai mengakui model itu, ya. Jadi model blockchain di sini digunakan dalam suatu proses yang bersama dari berbagai sektor yang ada, ya. Ada proses manual proses, ya. Ada yang namanya sealed system, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini beberapa segmen spesifik yang menggunakan pilar-pilar blockchain ini, ya. Jadi kalau misalkan dalam dunia pinjam meminjam, ya. Jadi di dalam apa ya lembaga peminjaman lah, ya, itu lazim juga digunakan blockchain, ya, lazim digunakan blockchain, ya. Loan and credit, ada loan syndication, ada mortgage finance, ya, ada credit underwriting, ada disbursement, ada aset collaborative loan, ya, atau ada dalam bentuk trade finance, ya, dalam bentuk lingkup bank sentral dalam dunia asuransi, ya, lembaga penjamin aset, ya, lembaga pasar modal. Nah, itu di semuanya diterapkan, ya, pada model-model pilar dari blockchain di sini. Nah, bagaimana contohnya di loan and credit, ya? Nah, ini mungkin nanti bisa diturunkan, ya, menjadi tugas papernya, ya. Jadi nanti misalnya Welperia Timelda, ya, dengan Meldi Febrina, dia menulis tentang bagaimana implementasi blockchain di loan and credit, gitu ya. Kemudian nanti ada Muhammad Ridho misalnya kan, bagaimana implementasi blockchain di trade and finance, ya. Begitu juga seterusnya, ya, di payment and remittance, ya, di capital market, di asset management, di insurance. Nantinya ini menjadi tugas UAS, ya. Nah, jadi inilah dia, ya, bagaimana di loan and credit, ya, perkembangannya di trade finance, gitu ya. Kemudian juga di payment and digital, ya, ya, blockchain tersebut beroperasi, ya, di capital market, gitu ya. Kemudian di asset management, ya. Ini nanti saya share, ya, bahannya, ya. Kemudian juga di apa ya di pihak di apa ya lembaga-lembaga lain, gitu ya. Jadi lembaga-lembaga lain yang dalam hal ini mengeksekusi blockchain, ya. Jadi memang blockchain itu sangat tergantung pada aspek keamanan, ya. Jadi kalau orang udah nggak aman, gitu kan, gimana mau dipakai? Tapi kalau aman maka dipakai, gitu kan. Apalagi bisa mengolah data yang besar, ya, tentu saja aspek security. Kemudian juga variabel yang lain adalah scalability. Semakin besar skalanya maka implementasi blockchain digunakan. Kemudian yang paling penting regulasi, ya, kebijakan pemerintahnya nggak melarang, ya. Kalau blockchainnya udah nggak dilarang maka makin cepat itu perkembangannya, ya. Begitu juga skill set, ya, penggunanya. Jadi lingkup pengguna juga berpengaruh, ya. Mungkin ada yang mau berdiskusi dari blockchain ini, dipersilakan.
Nah, ini bahannya udah saya share ya. Silakan ada ya bahannya ya. Dan itu ya, kesimpulannya di sini adalah dalam perspektif makro gitu ya, bahwasanya institusi keuangan secara kritis gitu ya, ini terjadi hubungan gitu ya, baik itu hubungan dalam hal atau juga dalam hal teknologi inovasi gitu ya, yang secara fundamental di mana teknologi blockchain di sini apa ya digunakan ya dalam bentuk beberapa generasi di masa yang akan datang gitu ya, dan juga terjadi digitalisasi dan juga pengembangan dari blockchain ini meningkatkan keakuratan ya dalam hal ya sharing informasi dalam ekosistem financial service gitu ya. Nah, itulah beberapa topik ya terkait dengan yang namanya blockchain ini. Ada yang mau berdiskusi silakan. Ya, sekarang berikutnya adalah redesigning finance function with the robotic process automatization. Ya, artinya di era digital, era robot ini, gitu ya, maka fungsi-fungsi keuangan itu mengalami perubahan, ya, dari sekalian. Jadi mengalami perubahan dan perubahan itu, gitu ya, itulah yang namanya disebut dengan digital disruption. Nah, jadi digital itu banyak mendisruption proses bisnis. Artinya di situ terjadilah fase yang disebut dengan fase transformasi digital. Ya, bagaimana level-level pertumbuhan itu dalam beberapa tahun gitu ya, itu terintegrasi dengan teknologi digital dalam setiap proses bisnis gitu ya. Nah, sehingga apalagi pasca COVID-19 ya, jadi pasca pandemik di sini gitu ya terjadi proses transformasi yang sangat nyata gitu ya. Jadi di situ maka banyak digunakan yang namanya RPA atau Robotic Process Automatization. Jadi Robotic Process Automatization dalam sebuah industri itu meningkatkan kualitas dan juga meningkatkan efisiensi gitu ya. Nah, apa itu Robotic Process Automatization? Nah, Robotic Process Automatization itu merupakan ini ya, merupakan uh, sebuah proses otomatisasi yang dimulai tahun 59 ya oleh Arthur Samuel. Ya, ini merupakan seorang pionir yang berkecimpung di bidang artificial intelligence. Jadi RPA ini digunakan dalam bentuk software ya, dan juga mengembangkan software-software robot atau disebut dengan bots ya. Jadi bots itu mereplikasi suatu seri otomatisasi yang semuanya sebelumnya digunakan oleh manusia ya, sudah dijalankan oleh manusia, maka tergantikan ya. Jadi situ software lah penggeraknya. Jadi apapun itu ya robot itu ya software gitu ya. Dan software dan robot itu bertugas sebagai apa ya sebagai alat pengolah gitu ya, perform test on computer gitu ya. Nah, jadi situ RPA di sini itu apa ya ya bentuknya ya menyesuaikan dengan beberapa ya hal yang sifatnya kompleks gitu ya, yang mendukung keakuratan dan juga level skala yang lebih besar ya. Jadi umumnya RPA di sini itu melakukan skenario ya, mengubah tugas manual, kemudian juga menggunakan jumlah waktu, kemudian bisa mendefinisikan dan juga bisa menstrukturkan dan juga yang sifatnya melakukan perulangan. Nah, jadi dengan kata lain karakteristik robot itu adalah ini ya. Jadi dia bekerja yang digunakan alamiah oleh orang tergantikan oleh robot. Ya, apabila ada upaya menghemat waktu itu digantikan oleh robot. Apabila yang sifatnya berulang-ulang itu maka dilakukan oleh robot, gitu kan? Atau disebut dengan RPA. Nah, jadi kalau misalkan sistem penjualan, sistem pembelian itu kan berulang ya. Tiap hari kita jual, tiap hari kita beli, gitu ya. Maka bisa aja kemungkinan area itu digantikan oleh yang namanya RPA ya, robotic process automation ini. Dan kalau kita lihat inilah ya,
bagaimana ya, gambar ini memperlihatkan ya proses yang pertama itu adalah ya bagaimana pergerakan nilai tukar dalam sebuah website gitu ya. Jadi pergerakan nilai tukar dalam sebuah website itu bisa dilakukan oleh robot dan robot ini menseleksi tanggal, kemudian juga dari seleksi tanggal maka akan menseleksi harga jual. Setelah menseleksi harga jual gitu ya, maka memasukkan dalam file Excel. Kemudian file tersebut dijumlahkan dalam sebuah web ya, dan juga memilih nilai tukar yang ideal, lalu dikonversikan, lalu di copy pastekan, dan ini terus menerus berulang. Ya, itu yang namanya kerjaannya robot ya. Jadi sifatnya bedanya robot dengan manusia ya ini ya, robot lebih cepat ya, manusia lebih lambat. Bisa bekerja robot 24 jam gitu ya. Sedangkan manusia tidak gitu ya. Ya makanya itu tadi kalau kita jual beli saham sekarang gitu kan, ya orang banyak menggunakan robot udah. Kalau kita sendiri mantau mana harga tinggi, mana harga rendah, nggak sanggup mata kan. Ya, jadi itu bedanya robot banyak diterapkan ya pada saham ya, jual beli saham. Dengan kelebihannya inilah dia. Nah, jadi bisa menggantikan manusia. Jadi dengan kata lain, robot itu punya kecerdasan buatannya dan juga punya apa ya, intelijen dalam proses otomatisasinya ya. Jadi bagaimana robot tersebut ya itu menggunakan optical characteristic recognition, artificial intelligence, machine learning, and natural process gitu ya. Nah, itu dilakukan oleh yang namanya robot ya. Jadi dengan kata lain, RPA di sini fungsinya adalah fungsi sense ya, perasaan, merasa dan juga tindakan. Itu sifatnya robot ya. Tapi dia dengan kata lain, apa sih kelemahan robot ya? Ya, kelemahan robot itu dia tidak bisa apa ya? Intuisi. Nah, itu ya. Intuisi robot udah pasti nggak ada. Makanya kalau kita misalnya apa gitu kan, misalkan sistem keamanan robot yang apa ya, yang dilakukan oleh robot yang sifatnya repetitif, itu tidak bisa robot lakukan. Nah, misalnya kita captcha gitu kan, membuka email gitu kan. Kita lihat buka email ini gambar apa ya? Ya gambar jembatan gitu kan. Nah, robot nggak bisa menggunakan itu, intuisi nggak bisa dia. Jadi membedakan antara jembatan dengan jalan nggak bisa. Itu yang bisa hanya manusia. Ya makanya robot itu sifatnya hanya sense, merasa, think, ya kan, and act. Jadi itu sifat robot. Nah, jadi dalam bidang keuangan termasuk di dalamnya point of pain point ya dalam investasi manajemen report ya robot itu berperan gitu ya. Nah peranannya di sini kita lihat dan inilah prosesnya ya. Jadi proses analisa, proses desain ya, proses pengembangan dan testing ya sampai pada maintenance ya. Nah, itu yang dilakukan oleh robot ya. Baik, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita di sore hari ini dan nantinya saya kirimkan judul-judul ya dari makalah ini juga nanti kalian kembangkan ya menjadi sebuah paper dan sumbernya bisa dari jurnal dari manapun tapi yang terbaru ya, jangan yang lama-lama ya untuk nilai UASnya. Baik, ada yang mau menanyakan, berdiskusi silakan. Izin Prof. Ya, Velparia. Terkait UASnya nanti, Prof, ada ketentuan seperti UTS sebelumnya nggak, Prof, terkait plagiarisme atau lain sebagainya, Ya, Prof? ya artinya di situ plagiarismenya minimal 20%. Ya, jadi harus kalau udah kita nulis sendiri, udah pasti itu bebas. Ya, jadi kalau kita copy paste baru kena. Nah itu ya. Jadi jangan harus apa ya plagiarismenya 20% ke bawah ya. Nah, jadi kita harus cari artikel, baca, tulis, cari artikel, baca, tulis, cari artikel, baca, tulis. Nah, itu pasti bebas plagiarisme ya. Dengan kata lain kita menulis itu memang apa ya? Memang murni karya sendiri ya. Ya, nantinya tulisan itu bisa ya nanti kita publikasikan ya. Jadi kita publikasikan dan mahasiswa nanti memiliki karya ya pada akhirnya.
Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita di sore hari ini. Dan minggu depan masih masuk enggak ya? Enggak lagi ya? Ya, jadi nanti langsung tanggal 5 kita UAS. Di tanggal 5 itu kumpulnya. Apanya ya, paper itu. Dalam bentuk 16 paper ya. Sebagai nilai UAS dari audit sistem informasi ini. Izin Prof, Ya. sebelumnya jumlah mahasiswa itu ada 41 mahasiswa Prof. Oh, dapat Namun satu ya. iya Oh, Prof, iya. jadi yang hadir saat ini nggak semua mahasiswa Prof. Ya, berarti nanti ada 20 ya. 20 judul, nanti 20 judulnya dari bahan yang tadi. Nah, nanti itu disusun dalam foto paper. Boleh milih orangnya ya. Jadi boleh milih orangnya atau berdasarkan urutan absen. Mau mana? Bagusnya. Nah, Welperia nanti ya yang apa? Yang mengumpulkan dalam bentuk RAR ya, saya. Ya, baik, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya di pertemuan terakhir kita ini. Dan minggu depan saya tunggu papernya ya. Ini tanggal 5 ya, saya tunggu papernya. Artinya sekitar 2 minggu lagi ya. 2 minggu lebih ya. Ya, nanti saya kirimkan judul-judulnya. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu semuanya. Selamat sore ya. Dan sehat-sehat semuanya. Sukses selalu ya. Terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Prof, makasih sore. Prof. Terima kasih. Waalaikumsalam Prof, terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Prof. Selamat sore, Pak. Ya, sore.